Shalom kasih Kristus, apa kabarnya hari ini? Peristiwa apa yang saudara alami di hari kemarin? Apakah sudah menerapkan renungan dengan bereaksi positif? Bila belum, mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hati kita terus semakin dibenahi sehingga kita memiliki hidup yang bersih. Karena hati adalah cermin dari jiwa kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami pada hari ini. Biarlah firman yang disampaikan itu merupakan satu isi hati-Mu untuk kami, agar hidup kami semakin berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami, sehingga kami mendapat satu kehidupan yang senantiasa menyukakan Engkau Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema bersumber dari hati, terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai dengan 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kasih Kristus, bila kita berbicara tentang perabot rumah tangga, dalam perjanjian lama ada perabot rumah tangga yang menjadi perhatian Bapa di surga. Perabot rumah tangga tersebut bernama bejana. Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yeremia untuk pergi ke tukang periuk melihat pembuatan bejana. Bejana terbuat dari tanah liat yang direndam dengan air agar tanahnya lembek. Tanah yang lembek tersebut digumpal-gumpal dan diproses untuk dijadikan bejana. Proses pembentukan bejana biasanya ditaruh di atas sebuah meja yang dapat diputar. Kemudian tanah liat tersebut dibersihkan dari batu-batu, kerikil, dan kotoran-kotoran lain yang melekat pada tanah liat tersebut. Sambil terus diputar, ditekan, dilekukan, tanah liat akan terus dibentuk. Bila salah bentuk, bejana tersebut dibentuk kembali oleh sang pembuatnya hingga menjadi bejana seperti yang diinginkannya. Menjadi bejana yang mulia bersumber dari hati, maka izinkan Tuhan untuk memproses dan membentuk hati kita. Tuhan memerintahkan Yeremia untuk pergi ke tukang periuk melihat proses pembuatan bejana. Tuhan ingin menunjukkan bahwa ia akan membentuk umatnya sesuai dengan keinginannya. Dalam Yeremia 18 ayat 6 mengatakan, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tuhan melakukan ini adalah agar umatnya menjadi sebuah bejana yang indah, yang sangat bermanfaat bagi orang banyak. Kasih Kristus, yang saya ingin sampaikan pada renungan hari ini, bukannya setelah jadi bejana, melainkan lebih ke arah dari proses pembentukan bejana, yang artinya sebagai proses pembersihan hati. Jadi semuanya itu bersumber dari hati. Yakobus 3 ayat 12 mengatakan, "Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar." Kita hanya dapat menjadi bejana tanah liat yang berharga ketika kita dibentuk dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita memang bisa menjadi bejana tanah liat biasa, tetapi tanpa Roh Kudus hidup kita hanya akan digunakan untuk tujuan yang tidak mulia. Kekasih Kristus, mungkin saat ini kita masih memiliki karakter yang buruk, mudah jatuh dalam dosa. Bila memiliki sikap hidup seperti ini, sesungguhnya kita telah kehilangan fungsi yang sebenarnya. Sebenarnya Tuhan menginginkan kita diproses untuk menjadi perabot yang mulia. Itulah sebabnya proses pembentukan bejana hati menjadi sangat penting. Tuhan membentuk dan memproses kita terkadang memakai permasalahan-permasalahan yang rumit, bahkan persoalan-persoalan yang terlihatnya kacau.
Saat kacaunya persoalan yang kita hadapi, bila hati kita semakin percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang berdaulat, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Hal ini dialami oleh Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Tercatat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai dengan 10. Memiliki hati yang bersih memang sangat sulit, dan itu bukan berarti tidak dapat kita jalani. Karena dunia semakin hari semakin mematangkan dirinya dengan berbagai macam penampilan-penampilan yang berbeda dan menarik. Sehingga bila kita sebagai orang percaya tampil dengan standar perilaku sesuai dengan kehidupan kekristenan yang sebenarnya, yaitu firman Tuhan, malah akan dibilang aneh. Dunia boleh saja memandang kita dengan sinis, melihat kita sebagai makhluk aneh, mengolok-olok atau mentertawakan karena sikap kejujuran dan ketulusan kita sebagai sesuatu yang bodoh. Bukan apa kata manusia yang penting, karena yang penting bagaimana Tuhan memandang hidup kita. Untuk senantiasa diingat oleh kekasih Kristus adalah bahwa ukuran dari kebahagiaan bukan dari kesuksesan, kekayaan, ketenaran, melainkan hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena dengan kebenaran tersebut hati kita semakin dibaharui dan dibaharui. Menjadi penting bagi kita untuk menjaga hati, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Bila kehidupan kita ingin aman, tenang, entah itu saat kita berhasil atau sukses, entah itu kaya, entah itu memiliki jabatan yang tinggi, entah itu terkenal, atau sebaliknya gagal atau terpuruk, miskin, menjadi orang biasa. Semua itu bersumber dari hati kita. Hati yang bersih, maka pikiran dan tindakan dalam bereaksi pun positif dan bersih. Mazmur 24 ayat 4 sampai dengan 5 mengatakan, "Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia." Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih. Kembali firman-Mu mengajak kami untuk tetap memiliki kehidupan yang terus senantiasa berakar dari Engkau. Yaitu hati kami senantiasa dibenahi dengan kebenaran firman-Mu yang terus tertanam dalam Engkau Tuhan. Biarlah hati kami terus tetap murni, hati kami bersih, karena kehidupan yang kami pancarkan dari hidup kami bersumber dari hati. Pimpin kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyukakan Engkau Tuhan. Lewat hati dan pikiran kami, nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.